Di video kali ini kita akan menceritakan kisah mengerikan dari Indonesia Timur yaitu ilmu Suanggi. Namun sebelum itu kalian perlu tahu dulu apa itu Suanggi. Di daerah timur Indonesia, ada sebuah legenda yang tak sekadar cerita rakyat. Sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Suanggi, makhluk yang tak berbentuk tetap, sosok yang hidup di antara manusia. Mereka bisa menjadi tetangga, teman, bahkan keluarga sendiri, tanpa ada yang menyadari bahaya yang mengintai. Konon, Suanggi adalah manusia yang telah menjual jiwanya kepada kegelapan. Mereka memiliki kekuatan yang tak dimiliki orang biasa. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Bisa menghisap nyawa seseorang tanpa meninggalkan jejak. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka bisa memilih korban mereka dengan penuh kesabaran. Tapi bagaimana kalau kau sendiri yang menjadi targetnya? Sekarang saatnya kita mulai dengan ceritanya. Bidan di Desa Suanggi. Ketika kegelapan menyatu dengan manusia. Dikisahkan beberapa tahun yang lalu ada seorang bidan muda yang baru lulus dan ditugaskan di sebuah daerah terpencil yang ada di pedalaman Indonesia Timur. Bidan tersebut bernama Rina. Di daerah tersebut tak ada sinyal, tak ada listrik stabil, dan tak ada jalan aspal. Untuk mencapainya, ia harus menempuh perjalanan 6 jam melewati hutan belantara, sungai berarus deras, dan jalan setapak yang bahkan tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Rina tiba juga di desa tersebut. Saat pertama kali tiba, harapannya tinggi. Aku di sini untuk menolong, pikirnya. Tapi realitas tidak selalu seindah ekspektasi. Di waktu yang bersamaan pada saat dia datang, warga desa menatapnya dengan penuh curiga, seakan tidak menginginkan keberadaannya di desa itu. Namun dia tetap berusaha melayani masyarakat desa dengan penuh ketulusan. Ketika ia mencoba menyapa, mereka diam. Keesokan harinya, Rina untuk pertama kalinya melaksanakan tugasnya sebagai seorang bidan di desa tersebut. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ketika ia mencoba membantu seorang anak yang sakit, ibunya menariknya menjauh. "Jangan sentuh anakku. Pergi kau dari sini." Dan tidak hanya itu, ketika dia hendak membantu seorang ibu hamil, Rina malah mendapatkan penolakan dan dibentak oleh ibu hamil tersebut, padahal ibu hamil itu memerlukan bantuan dari seorang bidan, tetapi dengan tegas dia menolak untuk dibantu oleh bidan Rina. Rina pun terkejut dengan yang dialaminya. "Mengapa mereka menolak bantuannya?" ucapnya dalam hati. Namun Rina tidak putus asa, dengan lembut dia membujuk ibu hamil itu, dan menjelaskan tujuannya datang di desa itu adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat desa. Namun ibu hamil itu masih saja menolak bantuan dari Rina, dan memaksa Rina untuk segera pergi dari rumahnya. Sehingga oleh karena hal itu, Rina memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan kembali ke tempat tinggalnya di desa itu. Di tengah perjalanan pulang, Rina bertemu dengan seorang ibu yang sangat ramah dengannya. Ibu itu bernama Ibu Sinta. Ibu Sinta adalah seorang warga desa yang sering mencari kayu bakar di hutan. Ibu Sinta dikenal sebagai orang yang sangat ramah dengan warga baru, termaksud bidan Rina. Lain halnya dengan warga desa sebelumnya, Ibu Sinta menunjukkan kepeduliannya kepada bidan Rina. Mulai saat itu mereka berdua sangatlah akrab layaknya ibu dan anak. Saat di perjalanan pulang, Ibu Sinta menawarkan diri untuk mengantar bidan Rina pulang ke rumahnya, dan bidan Rina dengan senang hati menerima bantuan tersebut. Selama di perjalanan, bidan Rina menceritakan kejadian tidak mengenakan yang baru saja dialaminya tadi. Kemudian dengan bijak Ibu Sinta menasehati bidan Rina dan berkata, "Anakku, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami," katanya, suaranya lembut seperti, "Kalau kau butuh sesuatu, datanglah padaku." Rina mulai percaya pada Mama Sinta. Hanya dia yang baik kepadanya. Semakin hari, Rina semakin membenci warga desa. Mengapa mereka memperlakukannya dengan kejam, padahal dia datang untuk membantu? Tapi dia tak tahu, ada alasan di balik semua itu. Malam-malam di desa mulai terasa berbeda. Hewan ternak ditemukan mati tanpa darah. Anak-anak kecil menangis histeris tanpa sebab. Beberapa warga mendengar suara-suara aneh dari hutan.
Dan Rina, dia mulai mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, ia terbangun. Tubuhnya kaku. Tidak bisa bergerak. Di sudut kamar, ada sosok hitam berdiri. Matanya merah menyala. Mulutnya bergerak, tetapi suaranya seperti berasal dari dalam kepala Rina. Pergi, sebelum terlambat. Ketika tubuhnya akhirnya bisa digerakkan, sosok itu lenyap. Tapi sejak malam itu, ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Dan satu hal yang lebih aneh lagi, setiap kali ia merasa ketakutan, Mama Sinta selalu muncul. Seolah tahu kapan Rina membutuhkannya. Di antara warga desa, ada satu orang yang paling membenci Rina. Namanya Om Berto. Om Berto dikenal memiliki sifat yang keras serta tatapannya yang sangat tajam. Dia adalah orang yang paling ditakuti di desa tersebut. Selain itu, dia juga gampang marah dan tersinggung. Om Berto suka menyendiri dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat lainnya di desa itu. Dia tinggal di ujung desa yang dikelilingi pepohonan besar yang menyeramkan. Pria tua dengan wajah keras itu sering meludahi tanah ketika melihat bidan Rina. "Pergi dari sini kalau kau masih ingin hidup," katanya dingin. Bagi Rina, Om Berto adalah orang paling jahat di desa itu. Bahkan lebih buruk daripada warga lainnya. Tapi Rina tak tahu. Om Berto bukanlah orang biasa. Suatu malam, Mama Sinta datang ke rumah Rina membawa semangkuk ramuan. "Minumlah ini, nak. Akan membuatmu lebih kuat menghadapi mereka." Rina hendak meminum ramuan itu, sampai tiba-tiba pintu rumahnya didobrak. Brak! Om Berto muncul, wajahnya merah padam. Dengan cepat, ia menampar mangkuk itu hingga tumpah ke lantai. "Kau bodoh! Kau hampir saja mati." Rina terkejut dan marah. "Apa maksudmu?" "Mama Sinta satu-satunya orang yang baik padaku." Om Berto menatapnya tajam. "Dia bukan manusia biasa. Dia Swangi." Rina tertawa sinis. "Om gila ya? Dia sudah membantuku selama ini." Namun saat ia menatap Mama Sinta, ada sesuatu yang berbeda. Mata wanita tua itu terlihat lebih gelap. Bibirnya bergetar. Lalu, senyuman kecil mulai terbentuk di wajahnya. Bukan senyuman hangat, tapi senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, Mama Sinta mulai tertawa. Setelah beberapa saat warga desa pun mulai berdatangan, dan mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada Rina. "Kami tidak membencimu," kata salah seorang warga. "Kami hanya ingin menjauhkanmu dari Mama Sinta. Ternyata dia sudah memilihmu sebagai korban berikutnya." Selama bertahun-tahun, Mama Sinta telah memangsa banyak warga desa. Ia tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Tapi ada satu orang yang bisa melawannya. Om Berto. Ternyata, selama ini Om Berto bukanlah sekadar warga desa biasa. Ia adalah seorang pemburu Swangi. Seseorang yang telah lama memburu makhluk-makhluk seperti Mama Sinta. Malam itu, mereka mengepung rumah Mama Sinta. Namun sebelum mereka bisa bertindak, Mama Sinta berubah. Kulitnya mengelupas. Matanya merah menyala. Suaranya bergema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Jeritan terdengar. Api berkobar. Rina hanya bisa berdiri terpaku saat Om Berto maju dengan pisau yang diukir dengan mantra kuno. Dan ketika pertempuran dimulai, hanya satu hal yang pasti. Malam itu, desa itu tidak akan pernah sama lagi. Nantikan kelanjutan cerita ini di video part 2 yang akan segera kami unggah di channel ini. Untuk itu silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video part 2 dari cerita Bidan di Desa Swangi. Serta cerita horor menarik dan seru lainnya dari Indonesia Timur di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.